Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Psikologi Belajar. Hari ini kita akan menyampaikan tentang metode pembelajaran yang kreatif dan tentunya ini akan menjadi suatu informasi yang baik apalagi sebagai kita sebagai ilmuwan psikologis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pendekatan TGT atau Teams Games Tournament. Ini merupakan salah satu metode ajar, tidak terlalu baru, namun perlu dikembangkan lebih lanjut. Maksudnya di sini adalah kita berusaha untuk menginovasi dari kekurangan-kekurangan sebelumnya sehingga menjadi metode yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kami anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama Mila, yang kedua Dita, Nehemia Kenji, Nahliatul Khodria, Larayana, dan Febrianti. Selanjutnya, apa sih metode pembelajaran TGT ini? Nah, TGT atau Times Game Tournament merupakan sebuah pembelajaran dengan menerapkan strategi kelompok. Jadi, di TGT ini bukan hanya murid bukan hanya guru, maaf, bukan hanya guru yang berpartisipasi dalam menerangkan pelajaran, tapi murid juga berpartisipasi sehingga semuanya aktif dan itu menyebabkan motivasi belajar naik pada siswa. Mungkin sebagian teman-teman masih asing dengan TGT ini, tapi mungkin juga beberapa ada yang sudah tahu dan mungkin sudah pernah mengimplikasikan namun tidak sadar ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, sebagai suatu tipe pembelajaran kooperatif, Salvin dalam Cooperative Learning tahun 1980 dan dalam Fauzi dan Mas Rupa tahun 2024 mengatakan bahwa TGT terdiri atas 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada presentasi kelas atau class presentation, yang dimana pada tahap awal ini pembelajaran, kita sebagai tenaga pendidik bisa mulai dengan menyampaikan materi ajar, tujuan pembelajaran, dan pokok bahasan. Nah, peserta didik harus benar-benar memahami materi agar dapat maksimal dalam permainan. Nah, kita sebagai tenaga pendidik berikan peserta didik motivasi dan dorongan agar dapat berkompetensi dengan jujur, adil, dan antusias dalam pembelajaran. Yang kedua ada tim atau kelompok, yang dimana pada tahap kedua ini tenaga pendidik dapat membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang mungkin beranggotakan 4 sampai 5 siswa, dan pada tahap ini kita dapat memberikan kontrol agar tidak ada kelompok yang lebih dominan daripada kelompok lainnya. Nah, upaya yang dapat kita lakukan agar setiap kelompok merata adalah dengan melakukan kajian terhadap hasil ujian, jenis kelamin, etnik, ras, dan psikologi peserta didik. Nah, fungsi dari kelompok ini adalah untuk memicu interaksi antar peserta didik, dan setiap kelompok harus mempelajari lembar materi ajar dan mempersiapkan anggota agar dapat bekerja sama untuk hasil yang optimal pada saat games nantinya. Yang ketiga ada permainan atau games, yang dimana pada tahap ketiga ini merupakan tahap yang menuntut kesiapan peserta didik dalam memahami materi, dan kita dapat membuat rancangan pertanyaan-pertanyaan dan menyiapkan media terbaik agar mempermudah peserta didik memahami pelajaran. Nah, contohnya kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor, dan peserta didik nantinya memilih kartu dan menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor yang ia peroleh. Bila mereka menjawab dengan benar, akan mendapatkan skor dengan skala tertentu. Nah, selain itu, pendidik juga dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembuat kuis pembelajaran seperti Wordwall, Quizzes, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tahap turnamen, yang dimana kalau kita sudah siap dengan model permainan terbaik, maka tahap selanjutnya adalah turnamen. Nah, pada tahap ini, mintalah masing-masing kelompok
maju dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Contohnya, kita dapat memanfaatkan salah satu fitur virtual, yaitu mengisi kalimat yang rumpang. Setiap kelompok diberikan waktu tertentu untuk menyusun kalimat menjadi memiliki struktur. Nah, perwakilan kelompok yang tercepat menyelesaikan soal mendapatkan nilai tertinggi maupun sebaliknya. Pada model pembelajaran kompetensi, seperti ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nih tingkat pemahaman mereka, kekompakan mereka, dan rasa kepedulian satu sama lain. Apabila komunikasi di antara anggotanya baik, maka skor yang didapat akan maksimal. Dan yang terakhir ada penghargaan kelompok atau team recognition, yang dimana pada tahap ini memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh skor terbanyak. Jadi pemberian penghargaan itu penting bagi peserta didik agar mereka merasa terlibat di dalam kelas. Nah, perasaan keterlibatan itulah yang meningkatkan motivasi diri dalam memahami materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada subjek utama dari metode pembelajaran TGT. Model pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen adalah mode pembelajaran kooperatif yang menggunakan permainan akademik. Artinya, siswa dapat belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 atau secara heterogen dan bekerja sama saling bertergantungan positif. Berikutnya ada penerapan pada pembelajaran kreatif. Yang pertama, pembentukan tim. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, penggunaan permainan edukatif dan turnamen. Berikutnya, evaluasi dan refleksi. Yang berikutnya, penghargaan. Yang berikutnya, pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, integrasi dengan kegiatan kreatif. Ada kelebihan dan kekurangan pendekatan TGT. Yang pertama adalah kelebihan dari TGT sendiri itu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar siswa belajar yang akan bekerja dalam tim, membantu dari ide yang muncul, membantu semakin mencapai tujuan kelompok. Utamanya sendiri TGT itu seperti membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih luas, di mana dulu merencanakan dan mempersiapkan kegiatan TGT itu agar menjadi lebih asik dan kooperatif lagi. Dan kekurangannya itu TGT sangat memerlukan waktu dan usaha yang sangat ekstra. Selanjutnya akan Sedangkan untuk kesimpulan, pendekatan TGT dalam pembelajaran kreatif menawarkan banyak kelebihan, seperti meningkatkan keterampilan sosial dan motivasi siswa. Namun ada tantangan seperti persiapan waktu dan sumber daya, ketergantungan pada kerjasama tim, dan kesulitan evaluasi individu. Meskipun demikian, dengan perencanaan yang matang, TGT dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kompetensi sosial dan akademik siswa, menciptakan pengalaman belajar holistik. Ini membuat TGT patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pembelajaran yang lebih kreatif, inklusif, dan efektif. Baik, sekian presentasi dari kami. Kiranya masih banyak kekurangan, yang pasti motivasi belajar itu datangnya dari diri sendiri, dari siswa. Sehingga bukan hanya peranan guru, tapi peranan orang tua dan lingkungan di sekitar, juga pertemanan juga pasti berpengaruh dalam motivasi belajar, sehingga siswa dapat menyerap materi dengan baik dan benar. Nah, apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.